One Piece 1008 sungguh di luar perkiraan, di mana hampir semua para penteori One Piece berpikir kalau sosok yang terlihat sebagai Oden adalah Oden yang asli. Dimulainya teori kebangkitan kekuatan Toki yang mampu pergi ke masa lalu, menjelmanya sang rubah penjaga kubur di Wano sebagai Kozuki Oden, dan yang paling ekstrim adalah penjelmaan dari Katarina Depon, sang kru dari bajak laut janggut hitam. Namun semua teori tentang Oden tersebut akhirnya terpatahkan dikarenakan sosok Oden yang muncul di akhir chapter 1007 adalah sebuah lukisan yang dibuat oleh Kurozumi Kanjuro. Ada yang sedikit unik dari alur cerita One Piece chapter 1008 ini. Diperlihatkan Kanjuro yang masih sehat walafiat sedang berbicara bahwa tujuannya ialah untuk menipu dan mengakhiri klan Kozuki sampai akhir hayatnya. Dari gelagatnya sepertinya Kanjuro belum sadar kalau sebenarnya alur cerita perang di Onigashima sudah berubah. Mungkin Kanjuro masih berpikir bahwa perang yang terjadi di Onigashima adalah perang antara aliansi topi jerami dan aliansinya Kaido dan Big Mom. Sampai dia masih saja melanjutkan cita-citanya yang hina itu, yaitu cita-cita untuk menyakiti klan Kozuki, yang mana klan Kozuki telah merawatnya dari dia kecil sampai dia akhir balig. Di chapter awal kita diperlihatkan emosi dari para Scabbers yang bahagia campur haru dikarenakan mereka melihat sosok Oden yang sangat mereka rindukan. Semua orang terlihat mengeluarkan air mata kecuali Asura Doji dan Raizo, di mana Asura Doji sampai mengatakan bahwa sosok Oden yang ada di depannya adalah sosok Oden yang palsu. Tak hanya Asura Doji yang menjelaskan kejanggalan tersebut, Raizo sang ninja bermuka jelek pun ikut menjelaskan bahwa tidak mungkin sosok Oden yang ada di depan mereka adalah Oden yang asli. Ya, karena Raizo mengingat dengan jelas perkataan Toki bahwa sangat mustahil untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Oden. Dan boom, baku hantam antara Asura Doji, Denjiro, dan Oden palsu pun terjadi. Bahkan kejadian itu pun berakhir dengan sebuah ledakan yang dilakukan Oden palsu dengan tujuan untuk mengakhiri para Scabbers. Di sisi lain, terlihat Orochi, si pemilik rezim yang zolim ini, sedang membakar seluruh kastil Onigashima dan berkata bahwa dia akan membakar semua kastil sampai tidak akan ada yang bisa kabur dari dalam kastil. Yang dimana dia mengetahui bahwa pulau Onigashima sedang berada di atas langit, sehingga dia meyakini kalau dia membakar kastil Onigashima sampai ke akarnya, tidak akan ada yang bisa untuk melarikan diri dari Onigashima. Orochi berkata, "Beraninya mengkhianatiku Kaido, akan kubalas, akan kubunuh semuanya." Terlihat ada yang aneh, bukan? Bagaimana Orochi bisa berpikir seperti itu? Bukankah dia juga sedang berada di dalam kastil? Apakah dia akan bunuh diri karena dia tahu tidak akan menang melawan Kaido? Atau apa dia lupa bahwa Kaido adalah seekor naga yang bisa terbang? Atau maksud dari Orochi membakar kastil Onigashima adalah masih untuk membunuh semua keturunan klan Kozuki? Dan yang lebih aneh lagi adalah bagaimana bisa Orochi selamat setelah dipancung oleh Kaido? Apakah Orochi yang dipancung Kaido adalah lukisan Kanjuro? Ataukah ini adalah salah satu kekuatan buah iblis dari Orochi? Kalau dipancung saja sudah tidak mempan untuk dibunuh, lalu bagaimana cara mengakhiri hidup Orochi? Jangan bilang dijeburin ke laut loh ya. Dan pertanyaan berikutnya ialah, di pihak aliansi mana Orochi sekarang? Apakah pihak Kaido yang jelas sudah mengkhianatinya? Ataukah pihak aliansi topi jerami yang jelas ingin mengkudetanya? Ya,
Dan jangan kita lupakan sosok si Pijero yang pasti sama liciknya dengan Orochi. Bisa jadi mereka pada akhirnya akan bekerja sama gitu kan, untuk saling menguntungkan dan untuk saling mengakhiri para kedua bajak laut aliansi. Sungguh alur cerita yang sangat rumit ya. Lanjut. Di tempat lain, terlihat Jack si bencana sudah berada di depan para Scabbers. Jack berdiri di depan para Scabbers untuk kembali menantang mereka, yang mana Jack telah dipecundangi oleh Inuarashi dan Nekomamushi di atas kastil Onigashima. Jack yang menantang para Scabbers pun akhirnya harus berhadapan lagi dengan Inuarashi, sang raja siang hari. Jack berkata, "Di sini kau tidak akan bisa melihat bulan." Inuarashi pun menjawab, "Di sini pun tidak ada gas." Ya, mereka sama-sama saling mengumpat karena dua sumber kekuatan dari masing-masing sudah hilang. Di chapter ini juga diceritakan tentang situasi Momonosuke dan Prince, dan bagaimana Kanjuro masih tetap berusaha untuk mengakhiri harapan terakhir dari klan Kozuki ini. Dan ya, akhirnya hal yang ditunggu-tunggu pun diperlihatkan. Ya, di chapter ini kita diperlihatkan sosok hybrid Kaido, di mana bentuk ini biasanya adalah bentuk terkuat dari pengguna buah iblis tipe Zoan. Dan melihat bentuk Kaido ini, Luffy dan kawan-kawan pun sampai bingung bagaimana cara mengalahkan Kaido dan Big Mom sekaligus. Dan di panel terakhir ini juga kita diperlihatkan bagaimana Luffy yang terpental sampai 2 kali karena mencoba untuk menghajar Kaido. Percakapan pun terjadi di atas Onigashima, dan Law berkata, "Kita harus pisahkan mereka." Zoro pun menjawab, "Ya, aku setuju." Kid yang berada di situ pun menambahkan kalau menghadapi mereka berdua sekaligus itu sama saja dengan berada di neraka. Dan dengan kata-kata motivasinya, Luffy mengakhiri percakapan dengan berkata, "Kalau hanya itu sih, aku sudah sering hidup dan kembali dari neraka." Lumayan juga. Chapter 1008 akhirnya berakhir. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, silahkan subscribe, like, comment, and share apabila video ini menarik menurut kalian tonton. Hatur nuhun kasadayana tos nonton, dan assalamualaikum.